Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Yang baru bergabung silahkan Anda, kalau belum subscribe silahkan subscribe, Anda like, Anda share video saya ini pada sesama penderita anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Nanti Anda akan menemukan bagaimana cara saya gitu. Saya akan sedikit menularkan kepada Anda kata-kata bijak, kalimat bijak yang mungkin bisa Anda jadikan pedoman ya. Bisa Anda jadikan ya motivasi buat Anda sendiri. Ketika Anda jatuh, Anda hanya perlu mengingat 3 orang. Siapa yang mendorong Anda? Siapa yang menolong Anda? Siapa yang membiarkan Anda bahkan menertawain Anda? Itu ya. Jadi ketika Anda jatuh, ingat 3 orang itu. Siapa yang mendorong Anda? Kedua, siapa yang menolong Anda? Ketiga, siapa yang membiarkan Anda dan menertawakan Anda? Sama kalau Anda sakit, Anda perlu mengingat 3 orang ini. Siapa yang sering memberi motivasi pada Anda? Kedua, siapa yang sering memberikan perhatian pada Anda? Yang ketiga, siapa yang sering mengunjungi Anda di rumah? Itu ingat 3 itu ya. Itu di saat Anda sakit, sekecil apapun yang mereka berikan pada Anda semua ya, waktu Anda sakit, waktu Anda jatuh, walaupun itu seteguk air, walaupun itu hanya kata-kata penyemangat, ingat itu ya. Ingat, musuh terberat Anda itu adalah yang pertama pikiran Anda saat ini ya. Saat ini adalah pikiran Anda. Itu perlu Anda pahami, karena kalau Anda selalu dikacaukan oleh pikiran Anda, maka raga Anda akan kacau juga. Karena apa? Raga Anda ini tidak mau ditipu. Begitu. Kalau di pikiran ini banyak ilusi, raga ini nggak mau menerima sebenarnya ya. Itu pernah saya ungkapkan, dan nanti Anda lihatlah video saya yang dulu biar Anda paham. Ini sebenarnya lebih ke menata hati dan pikiran gitu. Saya juga baru belajar. Ya, terus Anda bergaulah sama orang-orang yang, jangan orang-orang yang toksik ya. Kalau Anda bertetangga, cari tetangga Anda yang menyemangati Anda, bukan yang sering komplain sama Anda, sering melirik Anda, wah beli apa, sering menertawakan Anda. Ada nggak? Ada tetangga kayak begitu, banyak ya. Orangnya melihat video saya ini, tuh kerudungnya berwarna pink itu. Anda mungkin sudah melihat video saya yang menampilkan rekam medis saya ya itu. Makanya saat saya membuat video sembuh tanpa obat, guru saya itu marah, bukan marah sih ya. Ya hapuslah video itu. Karena apa? Walaupun ya penyembuhan saya itu saya terapkan tip-tip meditasi, relaksasi, terus olah nafas, dan sebagainya. Setidaknya saya pernah merasakan minum obat ya. Saat saya asam lambung lagi parah-parahnya ya, yang saya lakukan adalah datang ke dokter, dan itu diberi obat. Saya di UGD panic attack, dia minum obat, dikasih obat. Terus waktu berobat dokter saraf, setelah saya diagnosa anxiety psikosomatik,
saya dikasih obat antidepresan, walaupun hanya saya minum 2 bulan, karena saya minum itu, saya nggak menemukan perbedaannya. Karena apa? Yaitu, saya belum bisa mengelola pikiran dan perasaan saya, belum paham edukasi tentang apa itu anxiety, apa itu psikosomatik. Nah, disitulah diri saya memperingatkan saya, hapus video itu, karena kalau kamu bikin video sembuh tanpa obat, pembodohan, pembohongan. Dan apa? Semua orang yang sakit seperti saya, ya, saya yakin sudah pernah shopping dokter. Apakah shopping dokter itu tidak diberi obat? Pasti diberi obat. Orang yang panik attack, ya, inginnya pasti ke UGD. Saya yakin. Kalau mereka nggak pernah mendatangi UGD, berarti mereka itu tidak pernah mengalami panik attack. Kenapa? Saat pertama kali kita panik attack, kita merasakan kayak serangan jantung. Ya atau tidak? Nah, jadi ya itu ada, setelah saya pikir-pikir, oh iya. Akhirnya video itu saya hapus. Tuh, ya. Jadi memang obat itu memang kebutuhan saat kita sakit. Walaupun psikosomatik saya ini, ya, saya hanya minum 2 bulan karena saya nggak menemukan perbedaannya. Akhirnya saya terapkan pola-pola penyembuhan seperti yang pernah saya ungkapkan gitu. Ya, itu jadi lihat saja nanti video saya yang rekam medis saya itu. Ya, kalau ada orang menyatakan tanpa obat, ya perlu dipertanyakan. Karena apa? Orang yang kena psikosomatik, saya yakin shopping dokter. Kalau nggak shopping dokter, kebanyakan, ya, kebanyakan. Dan kalau mengalami panic attack, saya yakin kebanyakan pasti ke UGD inginnya. Karena UGD tempat ternyaman bagi orang yang mengalami panic attack. Gitu ya. Apalagi pertama kali alami panic attack dan belum tahu apa itu panic attack, bagaimana caranya. UGD itu satu-satunya tempat yang nyaman. Ya atau tidak? Gitu. Nah, ini. Berat badan saya turun 1 kilo ini ya. Padahal kemarin naik 2 kilo. Sekarang turun 1 kilo lagi. Ya itulah kondisi saya, naik turun. Itu. Anda nggak usah kecil hati kalau badannya masih belum bisa naik. Nanti akan naik sendiri begitu. Ya, kalau Anda sudah sembuh nanti akan naik sendiri. Bahkan mungkin Anda malah bertambah gemuk. Padahal ini sakit, tambah gemuk. Orang kebanyakan pasti nggak percaya. Ah, masa sakit itu tambah gemuk. Lain orang lain cerita. Dan jangan membanding-bandingkan, menyamakan. Begitu Anda ya, kacau hati Anda. Kemarin di kolom komen ada yang bertanya pada saya begini, menarik sekali. Dan ini perlu saya bahas. Bertanya, Pak, saat saya menstruasi datang bulan, kenapa pikiran saya tambah kacau, terus sensasi itu makin berdatangan, dan apakah Bapak pernah mengalami? Kok geding aku, geding tenan aku sing takon iku sapa le yo. Saya apakah Bapak pernah merasakan, saya cowok kok gimana merasakan menstruasi? Anda kalau ada motivator perempuan tanya ya, atau langsung tanya ke dokter gitu. Kebanyakan memang begitu, banyak yang menanyakan itu ya. Emang mungkin itu bawaannya kalau orang lagi menstruasi itu ya moodnya itu sering emosian begitu. Seperti anak saya, ya, anak saya kalau lagi datang bulan, ya itu moodnya itu wah, mungkin itu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah tips untuk Anda, yaitu simple ya, simple. Dan apabila ini Anda lakukan dengan konsisten, secara terus-menerus, maka sensasi yang Anda alami itu akan hilang, dan itu tanpa Anda sadari. Betul, memang betul, sensasi ini itu hilang
itu sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya ya, kalau kita mau menikmati prosesnya gitu. Nah, ini tipsnya adalah ini. Yang pertama adalah mengalihkan pandangan. Nah, ini perlunya mengalihkan pandangan. Ya, karena apa? Kalau Anda merasakan sensasi atau memikirkan sesuatu, atau Anda dalam keadaan cemas, keadaan takut, pandangan Anda hanya tertuju sama satu arah saja, nanti Anda akan melamun. Setelah Anda melamun, pikiran Anda akan melalang buana. Wah, kok begini, jangan-jangan. Nah, nanti akhirnya pikiran negatif yang lain itu bermunculan. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum Anda melamun, segera alihkan pandangan Anda. Nah, sudah. Karena begini, orang melamun itu nanti panca inderanya akan mati, begitu. Mati sementara. Karena apa? Dikendalikan oleh pikiran. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, alihkan pandangan Anda. Misalnya Anda rasa apa ya, mempunyai firasat apa kayak, padahal itu ya, saya bukannya nggak percaya sama firasat. Firasat itu memang ada, tetapi saat ini kalau Anda lagi sakit, itu apa yang Anda pikirkan itu bukan firasat. Apa yang Anda temukan itu bukan firasat. Itu adalah kekacauan pikiran Anda yang menganggap bahwa itu adalah sebuah firasat gitu. Kecuali orang sehat ya, pikirannya sehat, fresh, atau seorang alim ulama, terus tiba-tiba dia gelisah begini, wah, apa ini tanda firasat? Nah, itu bisa. Tapi kalau Anda enggak, itu enggak firasat. Jadi apa-apa juga jangan menjadikan bahwa itu adalah sebuah firasat gitu. Segera alihkan pandangan Anda. Pandangan Anda alihkan, ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah Anda cukup mengalihkan, yaitu telinga Anda, pendengaran Anda. Ya, di waktu hati Anda sedang kacau, pikiran Anda kacau, apa yang harus Anda lakukan? Memang saya sudah pernah mengajari, yaitu istighfar, zikir, meditasi. Kalau itu memang Anda belum bisa melakukan itu dengan konsisten, dengan istiqomah, ya sudah. Kalau Anda mendengar sesuatu, misalnya gunjingan dari orang atau sebagainya, segera alihkan pendengaran Anda. Hindari itu, begitu. Karena makanan di jiwa Anda, apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar, serta apa yang Anda pikirkan, begitu. Nah, jadi kurangilah pendengaran yang berbau, yang bisa menimbulkan ketakutan. Lebih baik Anda nonton video saya atau video motivator yang lain, gitu, yang isinya pasti menyemangati Anda, tidak menakut-nakuti Anda. Anda nggak usah mendengarkan berita yang berbau gejala-gejala penyakit dan sebagainya. Susah Anda, ya, gitu. Terus yang selanjutnya, Anda hanya perlu mengalihkan pikiran Anda. Kalau Anda merasakan sensasi dan sebagainya, pasti Anda memikirnya kan yang tidak-tidak kan. Memikir ini, memikir itu. Wah, nanti kalau saya mati gimana dan sebagainya. Pokoknya saya tahulah semuanya itu. Dan tidak perlu saya ungkapkan semua karena durasinya nanti akan lama. Tuh. Nah, itu yang perlu Anda lakukan adalah mengalihkan pikiran Anda. Gitu, ya. Pikiran Anda alihkan. Misalnya memikirkan apa? Begini, ya sudah. Alihkan pikiran yang paksa pikiran Anda untuk berpikir yang positif-positif. Gitu, yang menyenangkan, yang membangkitkan semangat Anda. Nanti setelah itu Anda lakukan tiap hari, ya, sensasi itu akan hilang tanpa Anda sadari. Saya yakin itu. Karena apa? Sensasi semakin Anda pikirkan, misalnya hanya satu ini sensasinya, jantung Anda berdebar atau nyeri di sini, Anda mikirnya, wah, jangan-jangan saya kena penyakit jantung. Nanti akan mikir lagi, oh, saya EKG-nya lengkap, wah, mungkin nggak jantung, mungkin ada lagi deh. Nah, itu, wah, itu begini ya, gini ya, sensasi itu semakin Anda pikirkan, semakin berdatangan, gitu. Ya, itu yang perlu Anda catat, gitu. Apalagi Pak? Cuma itu aja. Selain yaitu
ciri khas penyembuhan saya adalah IDM, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu saja. Oke, semangat, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.